Selamat datang di RSUD Patut Patuh Pacu, pusat layanan kesehatan bagi masyarakat Lombok Barat. Salah satu layanan penting kami adalah pengelolaan darah di unit transfusi darah rumah sakit atau UTD RSUD Patut Patuh Pacu. Perkenalkan, saya Dr. Pandi Buturangga Raditya SPPK. Saya sebagai Kepala UTD dari Rumah Sakit Umum Daerah Patut Patuh Pacu. Di sini kami hadir untuk memastikan pelayanan darah yang aman, berkualitas, dan tepat guna bagi masyarakat. Dalam video ini saya akan memperkenalkan bagaimana proses dari pengelolaan darah, yaitu mulai dari proses donor darahnya. Kedua adalah proses pemeriksaan laboratorium IMLTD. Yang ketiga adalah bagaimana proses penyimpanan komponen darah. Dan yang terakhir adalah bagaimana proses persiapan distribusi darah ke pasien. Mari kita lihat lebih dekat bagaimana proses pengelolaan darah kami. Semua dimulai dari screening donor untuk memastikan pendonor dalam kondisi sehat dan darahnya aman bagi pasien. Syarat utama donor darah adalah usia 17-60 tahun, berat badan minimal 45 kg, tekanan darah normal, kadar hemoglobin cukup, tidak memiliki penyakit menular, dan yang terakhir, tidak dalam kondisi hamil, menyusui, atau pasca operasi. Jika semua syarat terpenuhi, pendonor dinyatakan layak untuk mendonorkan darahnya. Seperti yang bisa dilihat, ini adalah proses dari pengecekan tekanan darah. Selanjutnya akan dilakukan pengecekan hemoglobin pada pendonor. Kadar hemoglobin yang akan diterima adalah 12,5 sampai 17 gram per desiliter. Untuk interval waktu sejak penyumbangan terakhir untuk laki-laki adalah setiap 2 bulan. Untuk perempuan adalah setiap 3 bulan. Untuk frekuensi pengambilan, laki-laki maksimal 6 penyumbangan per tahun. Jika perempuan adalah 4 penyumbangan per tahun. Beberapa kriteria penolakan donor permanen. 1 adalah penyakit menular serius seperti HIV, hepatitis B, dan hepatitis C. Kedua adalah penyakit kronis serius seperti penyakit jantung, diabetes mellitus dengan terapi insulin, dan gangguan perdarahan seperti hemofilia dan trombofilia berat. Sedangkan untuk kriteria penolakan sementara adalah 1. Kondisi medis sementara seperti penyakit demam, infeksi akut, atau flu. Jika pendonor mengalami gejala tersebut, sebaiknya ditunda selama minimal 2 minggu setelah sembuh untuk mendonorkan darahnya. Selanjutnya adalah proses AFTAP, yaitu ambil darah dengan teknik plebotomi standar. Pengambilan darah dilakukan dengan teknik plebotomi yang aman dan nyaman. Darah diambil sekitar 300 sampai 450 ml dalam waktu 10 sampai 15 menit. Lalu, area suntikan ditutup untuk mencegah pendarahan. Selanjutnya adalah pemeriksaan infeksi menular lewat darah atau yang disingkat IMLTD. Setiap kantong darah diuji untuk HIV, hepatitis B, dan C, serta sifilis,
guna memastikan keamanannya bagi penerima transfusi. Selanjutnya, dilakukan penyimpanan darah. Darah yang lolos pemeriksaan disimpan sesuai komponennya. PRC 2-6 derajat Celcius, plasma segar beku di minus 30 derajat Celcius, dan trombosit konsentrat atau TC di suhu 20-24 derajat Celcius. Selanjutnya dilakukan uji silang serasi atau cross-match test dengan gel test. Setelah golongan darah sesuai, kami melakukan uji silang serasi atau cross-match test dengan metode gel test yang lebih sensitif dan akurat dalam mendeteksi ketidakcocokan antara darah donor dan pasien. Pada metode gel test, sampel darah pasien dan donor dicampur dalam media gel yang mengandung reagen khusus. Setelah dilakukan sentrifugasi, hasilnya nanti akan terbaca dengan jelas. Jika sel darah merah donor lolos ke dasar tabung, artinya tidak ada reaksi dan darah cocok untuk transfusi. Hanya darah yang lulus uji pretransfusi yang dapat diberikan kepada pasien untuk memastikan transfusi yang aman dan efektif. Yang terakhir adalah proses distribusi dan transfusi darah. Setelah semua tahapan selesai, darah didistribusikan ke berbagai fasilitas kesehatan agar dapat menyelamatkan nyawa mereka yang membutuhkan. Sekian proses pelayanan darah di RSUD Patut Panjaitan. Dengan mendonorkan darah Anda bisa menjadi pahlawan bagi mereka yang membutuhkan darah.